Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Niluh Made Yulia Widyastuti dengan NIM 20110310079 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi mengenai konsep bilangan bulat. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus videonya ya. Nah, sebelum memasuki pembahasan, kakak memiliki satu permasalahan. Kita coba pecahkan bersama-sama ya. Jadi, Dimas meminjam 5 buah kelereng kepada Yuda. Dan keesokan harinya, dia mengembalikan sebanyak 3 buah kelereng. Lalu sekarang berapakah jumlah kelereng yang dimiliki Dimas? Ya, ada yang bilang habis, bahkan ada juga yang bilang kurang. Nah, lalu berapakah jawaban yang benar? Jadi, jawaban yang benar itu kurang. Kenapa bisa kurang? Karena awalnya Dimas memiliki hutang sebanyak 5 kelereng. Lalu dia baru bisa mengembalikan sebanyak 3 kelereng. Jadi dia masih mempunyai hutang sebanyak 2 kelereng. Jika dalam matematika, soal ini akan dituliskan seperti ini. Min 5 karena hutangnya ada 5, ditambah 3 karena dia mengembalikan sebanyak 3 kelereng. Min 5 tambah 3 sama dengan, tadi kan hasilnya kurang lagi 2 kelereng. Lalu bagaimanakah cara menuliskan kurang 2 dalam matematika? Ya betul, kita menggunakan tanda min. Jadi min 5 ditambah 3 hasilnya min 2. Nah, permasalahan yang tadi kakak berikan itu merupakan permasalahan yang menggunakan bilangan bulat di dalamnya. Jadi bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah sendiri terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk bilangan bulat negatif terdiri dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Melalui bilangan bulat ini, kita dapat melakukan operasi hitung baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, setelah kakak memberitahu pengertian dari bilangan bulat, kakak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan bilangan bulat ini dalam setiap operasi seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kakak akan membahas satu persatu disertai dengan contoh soal. Simak terus ya. Operasi hitung yang pertama kakak bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan. Namun perlu diingat syarat di sini karena kita menggunakan tanda panah untuk mempermudah menghitungnya. Jika penjumlahan maka tanda panah akan berjalan maju. Jika pengurangan, tanda panah akan berjalan mundur. Dan jika bilangan bernilai positif, maka tanda panah akan mengarah ke kanan atau ke bilangan positif. Dan jika bilangan bernilai negatif, maka tanda panah akan mengarah ke kiri. Nah, untuk lebih mengerti, kakak akan memberikan contoh soal. Yang pertama yaitu 3 ditambah 2. Nah, di sini karena 3-nya bilangan positif, maka tanda panah mengarah ke kanan. Kemudian maju 3 angka, 1, 2, 3. Kemudian karena ditambah 2, ditambah berarti maju. Karena 2-nya positif, jadi panahnya tetap mengarah ke kanan. Maju 2 langkah, 1, 2. Maka tanda panah berhenti di angka 5. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, penjumlahan yang kedua kita menggunakan bilangan positif dan negatif. Soalnya yaitu 4 ditambah min 6. Kita maju dulu 4 langkah karena 4-nya bersifat positif. 1, 2, 3, 4. Nah, ingat karena penjumlahan maka nanti akan maju. Namun dilihat dulu, angka yang kedua bernilai negatif, maka tanda panahnya mengarah ke kiri. Dia berbalik. Nah, maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanda panah berhenti di angka min 2. Sehingga 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Bagaimana? Adik-adik sudah paham bukan? Yang kedua ada operasi pengurangan. Kakak akan menjelaskan pengurangan positif dulu. Nah, 3 kurang 5. 3 kita maju dulu. 1, 2, 3.
kurang 5. Angka 5 bernilai positif, jadi tanda panahnya tetap ke kanan. Namun karena dia dikurang sehingga dia akan berjalan mundur. Berjalan mundur sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan berhenti di angka min 2. Sehingga 3 kurang 5 sama dengan min 2. Satu soal lagi ya. Soal yang kedua itu min 3 kurang 5. Nah, ini caranya kita arahkan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena min 3. Kita 1, 2, 3. Min itu ke kiri, plus itu ke kanan. Nah, karena dikurangi 5. 5 itu bilangan positif, jadi tanda panahnya berbalik ke kanan. Namun karena dia pengurangan, maka akan berjalan mundur. Min 3 kurang 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan berhenti di angka min 8. Sehingga min 3 dikurangi 5 sama dengan min 8. Nah, mudah bukan? Nah, adik-adik, kakak rasa adik-adik sudah paham dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan memasuki operasi perkalian dan juga pembagian. Yang pertama, kakak akan membahas perkalian terlebih dahulu. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian juga memiliki syarat. Nah, syaratnya itu untuk bilangan pertama, apabila bilangan pertamanya positif, maka dia akan bergerak maju. Jika bilangan pertamanya negatif, akan bergerak mundur. Dan untuk bilangan kedua, jika bilangan kedua bernilai positif, maka tanda panah mengarah ke kanan. Dan jika bilangan kedua bernilai negatif, maka akan mengarah ke kiri. Nah, soal yang pertama ada 2 kali min 2. Jadi kita lihat dulu bilangan pertamanya. Bilangan pertama itu positif, jadi nanti dia bergerak maju. Nah, kita lihat bilangan keduanya. Bilangan keduanya positif atau negatif? Ternyata negatif. Jadi panah mengarah ke kiri, maju ke kiri. Sekali lompatan sebanyak 2 angka, melompat sebanyak 2 kali. 2 yang pertama, 2 yang kedua. Sehingga 2 kali min 2, kita lihat dia berhenti di angka min 4, sehingga 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Soal yang kedua itu min 2 kali 3. Nah, minnya di depan ya. Kita lihat karena minnya di depan, jadi dia nanti akan berjalan mundur. Nah, yang kedua itu bilangan positif atau negatif? Ternyata bilangan positif, jadi panah mengarah ke kanan. Ke kanan, berjalan mundur 3 angka selama 1 loncatan sebanyak 2 kali. 1, 2, 3 untuk loncatan pertama, 1, 2, 3 untuk loncatan yang kedua. Nah, dia berhenti di angka min 6, sehingga min 2 kali 3 sama dengan min 6. Nah, kakak akan berikan satu contoh soal lagi, min dikali min atau negatif dikali negatif. Nah, soalnya 2 kali min 2. Karena bilangan pertama itu negatif, maka nanti dia akan mundur. Nah, karena bilangan keduanya juga negatif, maka dia akan mengarah ke kiri tanda panahnya. 2 loncatan dikali 2 angka. 1, 2 untuk loncatan pertama, 1, 2 untuk loncatan kedua. Sehingga dia berhenti di angka 4. Jadi min 2 kali min 2 sama dengan 4. Nah, dari operasi hitung ini dapat disimpulkan jika positif dikali positif hasilnya akan positif, positif kali negatif hasilnya akan negatif, negatif kali positif hasilnya tetap negatif, dan jika negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Hitung yang terakhir yaitu pembagian. Di sini syaratnya kita lihat bilangan kedua. Jika bilangan keduanya positif, maka dia akan mengarah ke kanan. Jika bilangan keduanya negatif, maka dia akan mengarah ke kiri. Dan untuk mendapatkan hasilnya, kita lihat seberapa banyak loncatan yang dilakukan. Nah, kakak akan memberikan contoh soal yang pertama, yaitu 4 dibagi min 2. Nah, 4 itu ada di sini ya. Kita tandai dulu. Maaf, di sini 4, di sini 0. Karena bilangan keduanya itu negatif, maka dia akan mengarah ke kiri. Nah, sekarang dia dibagi berapa? Dibagi 2. Kita loncat 2, berapa loncatankah yang
lakukan untuk mencapai angka 4? 1, 2, loncatan pertama. 1, 2, loncatan yang kedua. Jadi untuk mencapai angka 4, dia perlu sebanyak 2 loncatan. Nah, untuk menentukan hasilnya apakah positif dan negatif, kita lihat arah tanda panahnya. Jika dia mengarah ke kanan, maka hasilnya akan positif. Jika mengarah ke kiri, ke angka negatif, maka hasilnya juga negatif. Nah, karena tanda panah ini mengarah ke kiri, ke negatif, jadi hasilnya -2. Jadi 4 dibagi -2 sama dengan -2. Nah, soal terakhir untuk pembagian, kakak akan berikan contoh soal -6 bagi 2. Nah, kita tandai dulu, -6 ada di sini ya. Kita akan mencapai angka -6 dari 0. Karena pembagi atau bilangan keduanya itu bernilai positif, maka tanda panah mengarah ke kanan. Sehingga dia akan berjalan sekali melompat sebanyak 2 angka untuk mencapai angka 6. Kita lihat berapa langkahkah yang diperlukan. 1, 2 untuk langkah yang pertama, 1, 2 untuk langkah yang kedua, 1, 2 untuk langkah yang ketiga. Jadi dia memerlukan 3 langkah. Untuk positif dan negatifnya bisa kita lihat karena dia berjalan mundur, maka hasilnya negatif, -3. Sehingga -6 dibagi 2 sama dengan -3. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan kakak? Kakak harap adik-adik sudah mengerti, dan apabila masih ada yang belum dimengerti, adik-adik bisa menonton ulang video ini. Terakhir, kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.